Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an imaman wa hudan wa rahmah lil mu'minin, amma ba'du. Sebagai langkah pertama, puja dan puji marilah bersama-sama kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang pantas kita puja dan kita puji, karena dari Dialah kita didatangkan dan kepada Dia suatu saat kita pasti akan dikembalikan. Allah adalah pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta. Selawat beserta salam juga tak bosan-bosannya semoga tercurah keharibaan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliau, kita telah dapat merasakan bagaimana manisnya gula dan bagaimana pahitnya empedu. Kaum muslimin seiman, seakidah dan sekeyakinan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam yang Allah turunkan ke permukaan bumi ini bukanlah dikhususkan khusus kepada orang Arab saja. Walaupun Al-Quran itu Allah turunkan di tengah-tengah negeri Arab, syariat Islam itu bukan saja diperuntukkan khusus kepada orang Aceh, walaupun Aceh itu dijuluki dengan Serambi Mekah. Syariat Islam itu bukan saja diperuntukkan khusus kepada orang Pulau Semelu, walaupun Pulau Semelu itu dijuluki dengan Ate Pulauan. Syariat Islam itu juga bukan saja diperuntukkan khusus kepada tetangga kita Gayo Luas, walaupun Gayo Luas itu dijuluki dengan 1000 bukit. Syariat Islam itu juga bukan saja diperuntukkan khusus kepada kita orang Aceh Tenggara ini, walaupun Aceh Tenggara ini dijuluki dengan sepakat segenap. Tetapi syariat Allah ini, undang-undang Allah ini adalah sifatnya alamiah, sifatnya adalah universal, sifatnya adalah seluruh dunia. Bahkan Allah telah menegaskan di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kuutus engkau Muhammad terkecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Kaum muslimin dan pemirsa TV Agara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan tausiah yang sangat singkat ini ada 3 hal yang harus kita lazimkan, yang harus kita biasakan dalam hidup ini, terutama dalam bulan Ramadan ini. Dan 3 hal ini juga ada nanti kita tinggalkan dalam bulan yang mulia ini. Yang pertama yang harus kita biasakan dalam bulan Ramadan yang mulia ini adalah menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga salat kita. Karena perintah salat ini Allah wajibkan kepada kita semuanya. Sebagaimana Allah menegaskan di dalam Al-Quran, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, yang artinya sesungguhnya salat itu diwajibkan bagi tiap-tiap muslim dan muslimat dan telah ditentukan waktu-waktunya. Tentang pentingnya perkara ibadah ini, tentang pentingnya perkara syariat Islam ini, perintah Allah ini, maka Nabi juga memberikan ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan syariat Allah ini, bagi orang-orang yang meninggalkan perintah Allah ini. Di dalam sebuah hadis beliau katakan, "Man taraka salatan wahidatan fahukmu kufran." Yang artinya, barang siapa meninggalkan salat sekali saja dengan sengaja, maka hukumnya adalah kafir. Bahkan beliau mengatakan di dalam hadis yang lain, kebatilan terbesar yaitu adalah kekufuran dan kemunafikan
adalah orang mendengar seruan azan atau muazzin untuk melaksanakan salat, tetapi dia tidak mau memenuhinya. Hadirin sidang jemaah dan TV Agara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam melaksanakan kewajiban kita ini, marilah kita laksanakan dengan cara berjamaah. Karena Nabi mengatakan di dalam sebuah hadis yang artinya barang siapa salat 5 waktu dengan berjamaah, maka Allah akan berikan kepadanya 5 macam hadiah. Yang pertama, kata Rasul, dia tidak akan ditimpa kefakiran di dunia. Yang kedua, Allah bebaskan dia daripada siksa kubur. Yang ketiga, dia menerima catatannya dengan tangan kanannya. Yang keempat, dia berjalan di atas jembatan Shiratal Mustaqim, laksanakan kilat menyambar. Dan yang kelima, dia masuk surga tanpa dihisap. Kemudian Nabi juga mengatakan di dalam hadis yang lain, salatnya seorang laki-laki dengan berjamaah lebih baik daripada salat sendirian di rumahnya selama 40 tahun. Bahkan Nabi juga mengatakan di dalam hadis yang lain, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidaklah salat itu sempurna bagi tetangga-tetangga masjid terkecuali di dalam masjid. Kaum muslimin dan pemirsa TV Agara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua yang harus kita lazimkan, kita biasakan dalam bulan yang mulia ini, supaya nanti kita terbiasa ketika kita telah selesai melaksanakan bulan Ramadan ini, yaitu adalah bersedekah. Etika kita memberikan sedekah, yang pertama tidak menyebutkan pemberian kita. Yang kedua, memberi dengan senang hati. Yang ketiga, jangan berlebih-lebihan. Yang keempat, bersedekahlah sesuai dengan rezeki yang kita peroleh. Ada seorang sahabat Nabi ketika perang Tabuk, beliau mengatakan kepada Rasulullah yang bernama Abdurrahman bin Auf, ya Rasulullah, saya mempunyai 8.000 dirham. 4.000 dirham saya infakkan di jalan Allah, dan 4.000 dirham lagi saya tinggalkan di rumah saya untuk anak saya dan keluarga saya. Kata Rasul, mudah-mudahan dirham yang engkau dermakan Allah berkahi, dan juga memberkahi dirham yang engkau sisakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Ramadan ini adalah kesempatan kita yang terbaik untuk membantu saudara-saudara kita, apalagi sekarang kita kena virus wabah mendunia, yaitu adalah virus COVID-19. Banyak saudara-saudara kita, banyak tetangga-tetangga kita yang butuh bantuan karena mereka bekerja tidak bisa maksimal. Disinilah kesempatan kita membantu saudara-saudara kita. Karena Nabi mengatakan di dalam sebuah hadis, barang siapa yang memberikan bukaan puasa kepada orang yang berpuasa, maka Allah akan berikan pahala kepadanya sebagaimana pahala orang yang berpuasa tersebut, dan tidak dikurangi sedikit pun, kata Allah. Kemudian Nabi juga mengatakan di dalam hadis yang lain, siapa-siapa yang berharta, hendaklah ia bersedekah dengan hartanya. Siapa-siapa yang mempunyai ilmu, hendaklah ia bersedekah dengan ilmunya. Dan barang siapa yang mempunyai kekuatan tenaga, bersedekahlah dia dengan kekuatan tangannya. Kaum muslimin dan pemirsa TV Agara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi juga mengatakan di dalam hadis yang lain, apakah engkau mau saya tunjukkan kepada pintu-pintu kebaikan? Sahabat menjawab, baik ya Rasulullah. Nabi bersabda, ketahuilah bahwa puasa itu adalah sebagai perisai, dan sedekah itu memadamkan kesalahan bagaikan air memadamkan api. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang terakhir, yang ketiga, yang harus kita biasakan dalam hidup ini, terutama dalam bulan yang mulia ini, adalah banyak
membaca Al-Quran. Di dalam bulan yang mulia ini adalah kesempatan kita yang terbaik untuk menghatamkan Al-Quran, untuk banyak membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah pedoman dalam hidup kita, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran Allah telah tegaskan firman-Nya di awal surah Al-Baqarah, itu kitab tidak ada keraguannya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Nabi juga mengatakan di dalam hadis yang lain tentang manfaat bagi orang yang membaca Al-Quran ini. Beliau katakan dalam hadisnya, Iqra' wal Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sebab Al-Quran dia bakal datang pada hari kiamat sebagai manfaat buat pembacanya. Kaum muslimin sidang jamaah dan TV Agara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi juga mengatakan di dalam hadis yang lain, siapa yang membaca Al-Quran, pahala baginya setiap satu huruf satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kebaikan. Dan aku tidak menyebut, tidak menganggap kata Rasulullah bahwa alif lam mim itu dihitung dengan satu huruf. Tetapi aku menghitungnya, alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf pula. Kemudian Nabi juga mengatakan di dalam hadis yang lain, Abdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Semulia-mulia ibadah umatku adalah orang yang membaca Al-Quran. Bahkan Nabi juga mengatakan di dalam hadis yang lain, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik umatku adalah orang yang belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Kaum muslimin dan kaum muslimat dan pemirsa TV Agara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang tiga yang harus kita tinggalkan dalam bulan Ramadan ini adalah yang pertama, dusta di antara kita. Karena dusta ini adalah salah satu sifat daripada sifat orang-orang munafik. Kalau di dalam bulan yang mulia ini, kalau kita dusta, dapat menghapuskan pahala ibadah puasa kita. Karena Nabi mengatakan di dalam sebuah hadis, ada 5 hal yang dapat menghapuskan pahala ibadah puasa. Yang pertama adalah dusta. Yang kedua adalah ghibah. Yang ketiga adalah adu domba. Yang keempat adalah sumpah palsu. Dan yang kelima, melihat nafsu dengan syahwat. Sedangkan yang kedua yang harus kita tinggalkan dalam bulan yang mulia ini, supaya nantinya kita terbiasa ketika selesai bulan Ramadan ini, adalah kita tinggalkan khianat di antara kita. Khianat adalah curang dan menyembunyikan sesuatu. Makna khianat adalah lawan daripada amanah. Kalau amanah melaksanakan kewajiban yang sudah disanggupi, maka khianat adalah sebaliknya, yaitu berlaku curang, mengurangi atau membatalkan kewajiban. Sedangkan yang terakhir, yang ketiga, yang harus kita tinggalkan dalam bulan Ramadan ini adalah adu domba di antara kita. Nabi mengatakan di dalam sebuah hadis, barang siapa berjalan dengan mengadu domba antara dua orang, maka Allah akan menyelubungkan api kepadanya di dalam kuburnya sampai pada hari kiamat. Dan Nabi juga mengatakan di dalam hadis yang lain, orang yang mengupat, orang yang mencela, orang yang mendengki, orang yang adu domba, dan orang yang aniaya terhadap orang yang terlepas daripada celah, maka besok pada hari kiamat mereka digiring oleh Allah dalam bentuk wajah-wajah anjing. Kaum muslimin seiman dan seakidah dan sekeyakinan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya tutup tausiah yang sangat singkat ini, ada 2 tip yang saya sampaikan. Yang pertama, bersihkanlah jiwa kita daripada dengki dan iri, dan jernihkanlah daripada iri dan dengki. Kemudian yang kedua, maafkanlah orang yang pernah melakukan kezaliman kepada kita. Sambunglah tali silaturahmi
orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi dengan kita. Berilah orang yang tidak pernah memberi kepada kita. Bersabarlah terhadap orang yang berbuat jahat kepada kita. Niscaya kita akan memperoleh rasa bahagia dan aman dalam jiwa kita. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.